إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman dengan semulia-mulianya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memberikan manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Bahkan akhul iman, orang-orang yang beriman itu apabila ia meninggal dunia ditangisi oleh bumi dan langit sebagai pemuliaan mereka, sebagai kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Fama bakat 'alaihimus sama' wal ard." Tidaklah langit dan bumi menangisi mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu ia berkata, "Wahai Ibnu Abbas, apakah langit dan bumi bisa menangisi seseorang?" Kata Ibnu Abbas, "Iya. Seorang mukmin apabila ia meninggal dunia, maka Allah telah menyediakan untuk setiap mukmin dan setiap manusia pintu di langit, yang dari pintu itu turun rezekinya, dan dari pintu itu naik amalan solehnya. Ketika si mukmin itu meninggal dunia, maka langit pun menangis karena telah tertutup satu pintu kebaikan. Demikian pula bumi itu kehilangan tempat di mana si mukmin itu senantiasa beribadah kepada Allah di situ, sehingga bumi pun menangisi seorang mukmin yang meninggal dunia. Adapun orang-orang kafir, Fir'aun dan bala tentaranya, kata Ibnu Abbas, mereka tidak memiliki kebaikan apapun di dunia, sehingga kematian mereka tidak ditangisi oleh langit, tidak pula oleh bumi. Ummatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Karena keimanan ya akhul Islam memberikan manfaat untuk dunia, demikian pula memberikan manfaat untuk langit. Keimanan itu ya akhul Islam hakikatnya adalah memperbaiki apa yang ada pada manusia, berupa ketakwaan, berupa amal, berupa ucapan. Demikian pula amalan-amalan saleh. Sementara amalan-amalan saleh itu akan naik kepada Allah. Demikian pula ucapan-ucapan yang baik pun akan naik kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah ucapan-ucapan yang baik itu akan naik, dan Allah pun mengangkat amalan saleh. Orang-orang yang beriman senantiasa berusaha untuk beramal kebaikan dalam hidupnya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang beriman itu bagaikan lebah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min kan nahlah." Sesungguhnya mukmin itu bagaikan lebah. Ia makan sesuatu yang baik, ia pun mengeluarkan sesuatu yang baik.
Kalau kita melihat lebah, ia senantiasa mengambil sari-sari bunga yang bermanfaat untuk tubuhnya, lalu mengeluarkan madu dari tubuhnya yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Demikian pula seorang mukmin, ia memakan rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar dari seorang mukmin berupa ucapan dan perbuatan kecuali kebaikan. Lihatlah lebah itu ya akhal Islam. Apabila ia hinggap di ranting manapun, ia tidak pernah berbuat kerusakan. Demikian pula seorang mukmin, dimanapun ia berada, ia tidak pernah berbuat kerusakan. Ia senantiasa berbuat kebaikan, bahkan menebar kebaikan. Maka itulah kehidupan seorang mukmin. Bagaimana seorang mukmin tidak akan ditangisi jasadnya ketika ia meninggal dunia? Bagaimana tidak akan ditangisi oleh bumi, sementara bumi sangat memerlukan kebaikan? Karena kemaksiatan itu merusak daratan dan lautan. Allah Ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Kata para ulama, yaitu maksudnya diakibatkan oleh dosa-dosa mereka. Dosa ya akhul Islam merusak bumi ini, mencabut keberkahan bumi ini. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, senantiasa dosa itu mencabut kenikmatan sedikit demi sedikit sampai Allah cabut kenikmatan itu sama sekali. Berapa banyak kaum-kaum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan akibat dosa-dosa mereka, Allah cabut kenikmatan tersebut. Kita masih ingat kisah Saba di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah mengisahkan kaum Saba yang diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, buah-buahan, air, tanaman, dan yang lainnya. Tapi karena mereka tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, akhirnya Allah gantikan kebunnya dengan sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak ada manfaatnya lagi. Allah cabut kenikmatan itu akibat dosa-dosa mereka. Maka ya umatul Islam, dunia tidak akan pernah kiamat selama masih ada seorang muslim, selama masih ada orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah, yang menyembah Allah di muka bumi ini dan alam ini tidak akan terjadi kiamat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat hatta la yuqal fil ardi Allah Allah, sehingga tidak ada lagi di muka bumi orang yang mengingat Allah. Tidak ada di muka bumi ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Di saat itulah kiamat akan tegak. Makanya Rasulullah bersabda, taqumus sa'ah ala syiraril khalq. Tegaknya hari kiamat itu atas seburuk-buruknya makhluk yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Maka itu menunjukkan kemuliaan mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah ya ummatul Islam, orang-orang yang diberikan nikmat iman. Pertahankan iman kita dengan cara kita terus taqarrub kepada Allah. Jangan sia-siakan nikmat iman ini. Jangan sia-siakan nikmat Islam ini dengan cara kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang Allah cabut nikmat iman kepada dia sehingga ia murtad dari agama Islam karena ia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Berapa banyak orang-orang nikmat hidayah telah Allah cabut kembali karena ternyata hatinya tidak cocok untuk mendapatkan hidayah tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ummatul Islam, di antara kemuliaan seorang mukmin yang Allah janjikan kepada mukmin, yaitu Allah jadikan surga untuk mereka di akhirat. Allah tidak menjadikan surga untuk orang-orang yang beriman itu di dunia, karena dunia itu sesuatu yang fana. Kesenangannya pasti dihiasi dengan kesedihan. Kesenangannya pasti akan didahului oleh kelelahan.
Di dunia ini tidak ada kesenangan yang sempurna ya akhwal Islam. Pasti semua akan fana. Maka Allah tidak ingin menjadikan surga untuk orang yang beriman di dunia ini. Sementara orang kafir, surganya hanya di dunia. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Tirmizi, bahwasannya dunia ini sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara untuk orang yang beriman dan surga untuk orang-orang yang kafir. Karena orang yang kafir itu dia bersenang-senang, dia memuaskan syahwatnya bagaikan hewan dan binatang ternak, tidak peduli dengan batasan-batasan Allah. Mereka menganggap dunia segala-galanya karena mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Sedangkan orang yang beriman diberikan ujian untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah, menggugurkan dosa-dosanya. Allah berikan ujian agar si hati mukmin itu tidak tenang dengan dunia, agar si hati mukmin itu sadar bahwa dunia adalah bukan tempat yang abadi, ia adalah tempat yang sementara. Kewajiban seorang mukmin sadar ya akhwat Islam. Allah tidak ingin menjadikan surga orang yang beriman itu di dunia. Allah ingin menjadikan surga orang-orang yang beriman itu adalah di akhirat yang kekal dan abadi. Di sanalah kebahagiaan yang hakiki. Di sanalah kesenangan yang hakiki. Di sanalah ya akhwal Islam kita akan beristirahat selama-lamanya jika memang Allah masukkan kita ke dalam surga. Makanya para sahabat Nabi bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Di antara sahabat ada yang lelah dalam ibadah. Ketika ditanya, sampai kapan engkau lelah untuk beribadah kepada Allah? Kapan kau akan beristirahat? Sahabat ini berkata, biarlah aku istirahat nanti di surga saja. Adapun di dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang, bukan untuk tempat berpoya-poya ya akhwal Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.